kami dari kelompok 3 Bromo. Pada video kali ini kami akan menjelaskan review artikel penyakit menular HIV yang sudah kami buat berupa PowerPoint. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Kelompok 3 Bromo. Saya Muhammad Aulia dengan NIM 24109121001 dan anggota kelompok saya. Nama saya Desi Anggraini dengan NIM 2410912220032. Nama saya Marsha Putri Salsabella dengan NIM 24109120038. Nama saya Rima Puspita Devi dengan NIM 2410912310035. Nama saya Muhammad Rizwar Kulevi dengan NIM 2410912210003. Saya Fatmawati Marapa dengan NIM 2410912220039. Nama saya Nadia Hadinisa dengan NIM 2410912220021. Nama saya Nuzula Alia Rahima dengan NIM 2410912220044. Nama saya Rizky Nafisa Rahmadani dengan NIM 2410912220044. Nama saya Nadia Kuka dengan NIM 2410913220016. Sekian perkenalan kami, selamat menonton. Pengantar review artikel ini membahas jurnal karya Witriani dan Palupi DL 2024 yang berjudul Pengaruh Penerapan Edukasi Kesehatan tentang HIV atau AIDS terhadap Perilaku Pencegahan Seks Bebas pada Remaja. Diterbitkan dalam Journal of Language and Health, jurnal ini mengeksplorasi dampak program edukasi kesehatan mengenai HIV atau AIDS terhadap perilaku pencegahan seks bebas di kalangan remaja. Mengingat tingginya risiko penularan HIV atau AIDS di usia remaja akibat perilaku seksual yang tidak aman, penelitian ini sangat relevan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana intervensi edukasi dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku remaja dalam mencegah penularan HIV atau AIDS. Jurnal oleh Witrianti dan Palupi DL tahun 2024 berjudul Pengaruh Penerapan Edukasi Kesehatan tentang HIV atau AIDS terhadap Perilaku Pencegahan Seks Bebas pada Remaja, diterbitkan oleh Journal of Language and Health. Jurnal ini membahas dampak edukasi tentang HIV atau AIDS pada remaja dan pengaruhnya terhadap perilaku pencegahan seks bebas. Penelitian menunjukkan bahwa program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran remaja tentang risiko HIV atau AIDS, mendorong mereka untuk menghindari perilaku berisiko dan memahami pentingnya penggunaan kondom. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada metode penyampaian yang interaktif, seperti diskusi kelompok, video edukatif, dan pendekatan berbasis peer educator, yang membuat remaja merasa lebih terlibat dan termotivasi. Jurnal ini merekomendasikan kolaborasi antara sekolah dan tenaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk merancang program kesehatan, reproduksi, dan pencegahan HIV atau AIDS yang lebih efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi kesehatan yang dirancang dengan baik dan berkelanjutan dalam mencegah perilaku berisiko di kalangan remaja, serta sebagai strategi vital dalam penanggulangan HIV atau AIDS. Dalam jurnal oleh Witriani dan Palupi DL tidak dijelaskan secara mendetail mengenai desain penelitian yang digunakan, serta ukuran sampel yang dilibatkan. Keterbatasan informasi ini dapat mengurangi validitas temuan, karena ukuran sampel dan metode pengambilan data sangat mempengaruhi hasil. Jika metode yang digunakan tidak representatif atau tidak sesuai, maka hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi remaja secara luas. Jurnal Angganawati RT DKK juga memiliki kelemahan serupa, di mana detail mengenai pendekatan yang digunakan dalam program edukasi di SMK Kusuma Wardana tidak dijelaskan dengan jelas. Tanpa pemahaman yang cukup tentang metode, sulit untuk menilai efektivitas program yang diterapkan. 1,2. Review artikel yang mengulas kedua jurnal ini kurang memberikan perbandingan dengan penelitian atau literatur sebelumnya terkait edukasi kesehatan tentang HIV atau AIDS.
pada remaja. Misalnya bisa lebih kuat jika dibandingkan dengan studi lain yang menunjukkan efektivitas atau kegagalan program edukasi serupa di tempat atau konteks yang berbeda. Begitu pula dengan jurnal Angganawati, RT, DKK, tanpa konteks yang lebih luas, sulit menilai apakah pendekatan yang digunakan benar-benar inovatif atau hanya pengulangan dari program yang sudah ada sebelumnya. Kritik selanjutnya pada jurnal oleh Witriani dan Palupi DL, kurangnya informasi detail mengenai pendekatan metodologis seperti ukuran sampel, cara pemilihan partisipan, dan metode pengukuran perilaku pencegahan seks bebas mengurangi kekuatan temuan penelitian. Jika variabel-variabel tersebut tidak dijelaskan dengan jelas, maka validitas dan reliabilitas hasilnya bisa diragukan. Begitu juga pada jurnal Arta TR DKK yang tidak secara detail mengungkapkan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Padahal, pemahaman terhadap metodologi sangat penting untuk menentukan seberapa representatif dan akurat hasil penelitian tersebut. Jurnal Witriani dan Palupi DL berfokus pada remaja secara umum tanpa mempertimbangkan variasi kontekstual seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Pendekatan ini mengabaikan kemungkinan bahwa remaja dari latar belakang berbeda mungkin memiliki respon yang berbeda terhadap edukasi kesehatan. Hal ini juga berlaku pada jurnal Arta TR DKK, di mana mahasiswa kedokteran sebagai subjek penelitian mungkin memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok remaja lainnya. Menggeneralisasi temuan tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks tersebut bisa menyebabkan kurangnya relevansi ketika hasil diterapkan di populasi yang berbeda. Kedua jurnal cenderung menarik kesimpulan yang terlalu umum tanpa mempertimbangkan konteks spesifik dari populasi yang diteliti. Misalnya, Witriani dan Palupi DL tidak menjelaskan perbedaan antara remaja di perkotaan dan pedesaan atau faktor sosial ekonomi yang dapat memengaruhi respons mereka terhadap program edukasi. Jurnal BHPDKK juga tidak membedakan perilaku penghuni lembaga pemasyarakatan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau durasi masa tahanan. Padahal faktor-faktor ini bisa sangat memengaruhi perilaku dan respon terhadap program pencegahan HIV atau AIDS. Kesimpulan yang general tanpa mempertimbangkan variasi ini mengurangi relevansi penelitian ketika diterapkan di populasi yang lebih luas atau dalam konteks yang berbeda. Kemudian kritik ke-6 yaitu Witriani dan Palupi DL hanya berfokus pada dampak edukasi kesehatan, namun tidak membahas faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku pencegahan seks bebas pada remaja, seperti pengaruh teman sebaya, dukungan keluarga, atau akses terhadap pelayanan kesehatan. Demikian pula jurnal Wulandari N dan kawan-kawan hanya mengevaluasi hubungan antara pengetahuan dan perilaku, namun tidak memperhitungkan variabel lain seperti sikap, norma sosial, atau kondisi psikologis remaja yang mungkin memediasi hubungan tersebut. Analisis yang lebih komprehensif diperlukan untuk memahami bagaimana berbagai faktor ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku pencegahan HIV atau AIDS pada remaja. Perbandingan dari jurnal utama dan yang kelima. Review artikel tersebut kurang membandingkan hasil penelitian dengan studi-studi sebelumnya yang relevan. Witriani dan Palupi DL bisa lebih kuat jika membandingkan temuan mereka dengan penelitian serta yang mengevaluasi edukasi HIV atau AIDS di kelompok remaja lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, untuk melihat konsistensi atau perbedaan yang mungkin timbul. Demikian pula jurnal Wulandari N DKK perlu mengingatkan temuan mereka dengan penelitian serupa di konteks pendidikan lainnya atau di wilayah yang berbeda untuk memperkuat kesimpulan yang diambil. Tanpa perbandingan tersebut, sulit menilai apakah temuan penelitian ini konsisten dengan literatur yang ada atau menunjukkan perbedaan yang signifikan. Review ini seharusnya membandingkan hasil penelitian dengan studi lain yang mengevaluasi efektivitas
program edukasi HIV atau HIV di kalangan remaja. Untuk menilai konsistensi temuan, hal ini akan membantu menentukan referensi dan kontribusi penelitian ini dalam konteks penelitian yang lebih luas. Artikel ini tidak membandingkan tantangan dan strategi yang dibahas dengan literatur yang ada, sehingga membuatnya sulit untuk menilai apakah tantangan tersebut unik atau umum di kalangan pasangan descendant. Perbandingan dengan studi lain dapat menambahkan kedalaman dan konteks pada temuan. Edukasi kesehatan tentang HIV/AIDS terbukti efektif dan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai risiko penularan, serta mendorong perubahan positif dalam perilaku pencegahan seks bebas. Namun, pasangan diskordan HIV/AIDS menghadapi tantangan emosional, sosial, dan kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dan dukungan sosial untuk membangun hubungan yang sehat. Oleh karena itu, program edukasi harus diperluas dengan metode interaktif yang lebih menarik agar remaja lebih terlibat. Selain itu, penting untuk menyediakan program dukungan bagi pasangan diskordan, termasuk konseling dan pelatihan keterampilan coping yang melibatkan dukungan dari profesional kesehatan dan kelompok dukungan. Keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan HIV/AIDS yang komprehensif dan berkelanjutan akan meningkatkan efektivitas dan cakupan program tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum.